City of Father, film berdurasi 1 jam 41 menit yang rilis pada tahun 2009. Film ini dibintangi oleh Yoo Seung-ho, Ko Chang-soo, Kim Young-ho, serta Lee Sin-na. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya dan semongko. Berlatar belakang di Korea, tepatnya di sebuah pabrik, nampak sekelompok penjahat yang sedang menjemput para wanita yang akan mereka pekerjakan sebagai wanita malam. 버뜩버뜩 좀 나가라. 뭘 굶은 거래 빨리 타. Di tengah perjalanan, mobil mereka dicegat oleh anak buah dari seorang ketua gangster bernama Jo Tae-suk yang langsung menyerang mereka tanpa ampun. 이런 새끼야. 야, 대가리 막아! Setelah kejadian itu, seorang pria bernama Fox nampak sedang diinterogasi oleh anak buah dari Jo mengenai keberadaan para wanita. Tak lama Jo pun datang dan langsung memukuli Fox karena Fox tidak mau menjawab semua pertanyaannya. Kemudian scene pun berganti kepada seorang remaja bernama Kim Jong-chul yang sedang memperingati hari kematian ibunya. Tak lama ayahnya yang bernama Kim Kang-soo, ia pun pulang dalam keadaan mabuk. Kang-soo merupakan seorang pejudi serta pemabuk yang memiliki banyak hutang. Lalu Kim pun meminta ayahnya untuk ikut berdoa bersama dengan dirinya. Namun di sini Kang justru marah serta mengamuk di depan Kim. 야, 이만 세상에서 소리 하지. Setelah kejadian itu, Kim pun keluar untuk mencari udara segar. Di jalan ia melihat seorang wanita bernama Seon-hwa yang sedang dijemput oleh anak buah dari Jo. Di sisi lain, Kang didatangi oleh seorang penagih hutang. Ia pun diikat serta diancam menggunakan sebuah gaji agar ia segera membayar hutangnya serta menandatangani sebuah surat perjanjian. Kang yang sudah terbojok, ia pun terpaksa menandatangani surat perjanjian itu. 힘 안 준다. 여기 옳지. 선명하다. 선명해. Kembali ke Kim, ia nampak tak sengaja menabrak Jo karena ia dikejar oleh anak buah dari Jo. Lalu anak buah Jo itu pun membawa Kim serta memukul Kim karena ia menganggap bahwa Kim sering berkeliaran serta mengawasi tempat prostitusi milik mereka. Tak lama ketika Kim sedang berjalan serta menahan sakit yang ada di perutnya, ia bertemu dengan Seon-hwa yang mengira Kim menyukai dirinya karena ia sering melihat Kim yang mengawasi dirinya dari kejauhan. Namun ketika Seon-hwa melihat foto Kim bersama ibunya di dalam dompet Kim yang terjatuh, ia pun mengetahui alasan Kim selalu mengawasinya, di mana ternyata wajah Seon-hwa mirip dengan ibu Kim yang telah meninggal, sehingga Kim merasa senang ketika melihat Seon-hwa. Lalu Seon-hwa pun memberikan kartu namanya dan berjanji akan menraktir Kim untuk makan. Esoknya Kang mendatangi sebuah rumah makan. Di sana ia melihat seorang pelayan yang sangat cantik bernama Son-ai. Ia pun lalu membawa Son-ai ke kantor temannya yang bernama Sang-gu. Di sana Sang-gu menawarkan pekerjaan kepada Son-ai dengan bayaran yang melebihi hasil pekerjaan dari Son-ai sebagai pelayan. Tak lama datanglah seorang wanita bernama Hi. Lalu ia diminta untuk menceritakan betapa menyenangkannya pekerjaan yang ia jalani. Hi pun berkata jika dirinya dapat menghasilkan uang dengan sangat mudah. Mendengar hal itu, Son-ai yang polos pun setuju untuk bergabung dengan mereka. Dan setelah itu, Sang-gu pun memberikan uang serta berjanji akan membagi 20% keuntungannya kepada Kang.
열심히 해야 된다. 열심히. Kang yang telah memiliki uang, ia pun menggunakan uangnya untuk berjudi. Namun ia selalu kalah sehingga uangnya pun langsung habis tak tersisa. Di tempat lain, Joe kedatangan teman lamanya yang bernama Byun. Byun merupakan seorang CEO dari sebuah klub malam bernama Top Star. Ia datang dengan tujuan untuk menawarkan wanita-wanita baru kepada Joe karena ia menganggap para wanita di tempat Joe masih di bawah standar. Namun di sini Joe menolak hal itu. 이렇게 하겠습니다. Sementara itu, Kim nampak meninggalkan uang untuk ayahnya sebelum ia berangkat ke sekolah. Namun ayahnya yang merasa uang itu sangat sedikit, sehingga ia pun mengambil uang di dompet milik Kim secara paksa dan hanya menyisakan sedikit bagian untuk Kim. Di kantor, Sang-gu nampak kedatangan beberapa orang yang sedang mencari Kang. Sang-gu pun mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana keberadaan dari Kang. Namun dengan polosnya, Son-ai mengatakan jika Kang akan segera kembali ke tempat itu. Tak lama, Kim pun datang untuk mengajari Son-ai bernyanyi. 열심히 해. Setelah itu, Kim pun mengajarkan Son-ai untuk menyapa para pelanggan. Ketika Son-ai sudah bekerja di dalam bar, di sana nampak juga ada Kang yang sedang bermain kartu dengan Sang-gu. Tak lama, tiba-tiba Kim nampak kesakitan dan kemudian pingsan. Namun di sini, Kang nampak tidak peduli dengan keadaan dari Kim dan malah lanjut bermain kartu. Melihat hal itu, Sang-gu pun membawa Kim ke rumah sakit. Di sana pihak rumah sakit menyatakan bahwa Kim memerlukan jangkau ginjal. Di luar nampak Kang yang sedang berdebat dengan Sang-gu. Kang mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan keadaan dari Kim karena hidup dan mati Kim adalah urusannya. Kemudian Kang pun mengajak Sang-gu untuk pergi minum. Mendengar hal itu, Kim pun hanya bisa menangis. Beberapa hari kemudian, Kim pun telah kembali ke rumah. Di rumah ia nampak dimarahi oleh Kang karena ia dianggap hanya bermalas-malasan. Bahkan Kang pun sampai memukulinya. 이거 진짜 새끼야. 돌아갖고 나 니가 이 새끼야. 그래 죽어라 이 새끼야. 죽어. 죽어. 에이. Malamnya, Joe nampak sedang berada di dalam mobil dengan ditemani oleh Seonhwa karena di hari itu Joe sedang berulang tahun. Namun tak lama, Joe menurunkan Seonhwa karena Seonhwa membahas mengenai keluarga dari Joe. Tak lama, Kim pun datang untuk menjemput Seonhwa. Setelah sampai di rumah, Seonhwa pun memberikan kue ulang tahun yang telah ia beli untuk Joe kepada Kim. Di sini ia meminta Kim untuk menganggap bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Di tempat lain, Kang nampak tergoda dengan Son-ai yang sedang mengganti baju. Ia pun langsung mendatangi Son-ai dan akan segera memperkosanya. Namun untungnya, Kim tiba-tiba datang dan langsung mencegah perbuatan dari ayahnya hingga ia harus kembali lagi dipukuli oleh sang ayah. Tak lama, Sang-gu yang mendengar keributan itu, ia pun datang untuk melerai Kang. Esoknya nampak Kang yang kembali lagi menghabiskan uangnya untuk berjudi. Tak lama penagih hutang pun datang dan langsung membawa Kang. Di sini Kang pun harus kehilangan ginjalnya setelah ia dipaksa untuk melakukan operasi pengambilan ginjal karena hanya dengan cara itulah Kang dapat melunasi semua hutangnya. Keesokan paginya, ketika Kim sedang makan, ia melihat Kang yang mengeluarkan darah dari bagian perut. Dengan sedikit panik, Kim pun membawa Kang ke rumah sakit. Di sana Kang pun nampak mulai tersadar setelah ia melihat Kim yang tertidur saat menjaga dirinya yang sedang sakit. Di tempat lain, terlihat bar milik Joe yang sedang dirusak oleh orang yang tak suka padanya. Di sini Joe pun menduga bahwa semua itu adalah perbuatan dari Byun karena ia pernah menolak ketika Byun mengajak dirinya untuk bekerja sama. Tak lama Joe pun mulai mencari keberadaan dari Byun. Ia pun menghampiri serta menghajar anak buah dari Byun. Malamnya, Jang yang merupakan anak buah dari Joe, ia tiba-tiba diserang oleh beberapa orang hingga membuatnya tak sadarkan diri.
Esoknya Joe dihampiri oleh Kang yang mengabarkan bahwa Kim sedang menderita sakit dan meminta bantuan kepada Joe. Namun di sini Joe justru menyuruhnya untuk pergi serta mengancam akan membunuhnya jika ia kembali lagi. Setelah itu, anak buah dari Joe nampak menangkap Son Ai dan dibawa untuk melayani Joe. Tak lama datanglah anak buah dari Byun yang hendak menusuk Joe. Namun di sini Joe menggunakan Son Ai untuk melindungi dirinya, sehingga Son Ai lah yang harus tertusuk. Atas semua kejadian itu, di sini Joe pun semakin geram dan meminta anak buahnya untuk segera menangkap Byun. Tak lama tiba-tiba Kang kembali lagi untuk meminta bantuan kepada Joe. Dan kali ini Joe mau mendengarkan omongan dari Kang setelah ia menyinggung hal mengenai anak dari Joe yang bernama Angie. Tak hanya itu, di sini Kang juga mengungkap bahwa Kim sebenarnya adalah anak dari Joe. Mendengar hal itu, di sini Joe pun kembali lagi menghajar Kang karena ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kang. Kemudian film pun flashback ketika Joe sedang memarahi seorang wanita hamil karena ia tidak mau melakukan aborsi setelah ia berhubungan dengan Joe. Tak lama Kang pun menolong wanita itu. Di sini terungkaplah fakta bahwa Kim merupakan anak dari Joe yang dikandung oleh wanita yang dulu diselamatkan oleh Kang. Kembali ke masa yang sekarang, di mana Joe terlihat sedang mabuk dengan ditemani oleh Son Hwa. Namun tiba-tiba Joe marah setelah Son Hwa meminta dirinya untuk berhenti minum. Hal itu disaksikan oleh Kim yang datang untuk menjemput Son Hwa. Di sini Kim pun mencoba untuk menyerang Joe. 너 이 새끼야! 새끼. Setelah mengetahui bahwa Kim ternyata adalah Angie, Joe pun mengurungkan niatnya untuk menghajar Kim. Esoknya ia pun melihat Kim yang sedang kesakitan di sebuah gang. Di tempat lain, nampak Kang yang sedang mencari jalan keluar untuk menolong Kim karena Kim harus segera mendapatkan pendonor ginjal. Namun hal itu tidaklah mudah karena menurut sang dokter, pendonor itu harus berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kim. Sorenya, Kang nampak mengejar salah satu penagih hutang yang mengambil ginjalnya dengan paksa. Ia pun berhasil menangkapnya setelah ia menghajar pria itu di tepi pantai. Lalu Kang menyandra pria itu serta meminta untuk ditemukan dengan dokter yang membedah dirinya. Setelah bertemu dengan sang dokter, ia pun memohon kepada dokter itu untuk menyelamatkan anaknya. Dan untungnya, di sini dokter itu pun bersedia untuk membantu operasi dari Kim dengan syarat Kang harus membawakan minum sebelum proses operasi itu. Di tempat lain, Son Hwa nampak menjenguk Kim yang berada di rumah sakit. Di sana Kim pun menceritakan masa lalunya hingga membuat ia menangis. Di sisi lain, Joe nampak sangat marah kepada Byun setelah melihat anak buahnya yang telah mati. Ia pun lalu datang ke tempat Byun seorang diri, namun ia terpukul di bagian kepala hingga ia tersadarkan diri dan langsung disandra oleh Byun. Bahkan ia disiksa menggunakan besi yang telah dipanaskan. Byun pun lalu meminta anak buahnya untuk membunuh Joe tepat sebelum matahari terbit. Sementara itu, keadaan Kim yang semakin parah. Malamnya ia dibawa oleh Sanggu menggunakan motor miliknya untuk menuju tempat si dokter yang pernah membedah Kang. Kembali ke Joe, di mana ia akhirnya berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Ia pun lalu mengajak semua anak buah dari Byun. Kemudian ia mendatangi Byun di sebuah parkiran. Di sana ia pun berhasil mengajar Byun serta hendak membunuhnya. Namun entah mengapa ia melepaskan cekikannya sehingga ia harus tertusuk oleh pisau yang dibawa oleh Byun. Tak lama Kang pun datang untuk mengabarkan keadaan dari Kim. Namun di sini Joe justru mengajarnya karena hal itu membuat Byun berhasil kabur. Kemudian Joe mau ikut bersama Kang setelah Kang memperlihatkan foto masa kecil dari Kim. Singkat cerita, Joe dan Kang pun sampai di tempat dari si dokter. Tanpa berlama-lama, operasi itu pun segera dilakukan. Tak lama, Byun beserta anak buahnya pun datang untuk segera menyerang mereka. Melihat hal itu, Kang pun berusaha untuk mencegahnya agar proses operasi itu berjalan dengan baik. Namun sayangnya, ia tak cukup kuat untuk melawan mereka semua.
Setelah operasi itu selesai, dengan keadaan terluka, Joe pun pergi untuk membantu Kang. Dan untungnya, tak lama anak buah dari Joe datang untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, di sini Joe harus tertusuk oleh salah satu anak buah dari Byun. Sebelum Joe meninggal, ia masih sempat merokok bersama Kang. 소주 한잔 합시다. Kemudian Kang menemui Kim yang telah siuman dan film pun selesai. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never